Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi di podcast Kan bersama saya Mila Septiana. Dan saat ini telah hadir bersama kita dua tamu spesial. Yang pertama, beliau adalah pemeriksa utama dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang juga founding dan ketua Asosiasi Digital Forensik Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019. Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar. Selamat pagi Pak Nuh. Selamat pagi Bu Mila. Pagi, selamat datang di podcast Kan Pak. Silahkan. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Langsung saja nih, selanjutnya tidak kalah spesialnya dari Pak Nuh. Beliau adalah forensik digital spesialis dari Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, yang juga Ketua Asosiasi Digital Forensik Indonesia periode tahun 2019 sampai 2023. Bapak Izazi Mubarok. Selamat datang di podcast Kan Pak Izazi. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Puasa hari ini? Ya, puasa. Alhamdulillah dapat datang di podcast Kan ya, di puasa kali ini. Pada kesempatan ini kita akan menelisik tentang akreditasi di Laboratorium Digital Forensik. Langsung saja nih, bicara terkait digital forensik Pak Nuh. Saya mengingat betul ketika Pak Nuh menjadi saksi ahli untuk kasus yang cukup viral pada masanya ya Pak ya, terkait CCTV dari kasus kopi sianida. Saat itu Pak Nuh sempat menjelaskan bahwa digital forensik itu ilmu saintifik. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Jadi apa sih itu digital forensik? Baik Bu Mila, digital forensik is scientific. Tapi nggak hanya saintifik, tapi dia juga berbasis hukum. Jadi seperti koin, satu sisi sini science-nya, di sisi sini law-nya. Oleh karena itu orang-orang digital forensik juga sebaiknya diajarkan tentang hukum. Kenapa? Karena output dari digital forensik ini akan menjadi alat bukti hukum yang sah. Jikalau nanti ahli digital forensik ini buta dengan hukum, khawatirnya di persidangan tidak bisa menjadi alat bukti karena menjadi bulan-bulanan tim penasihat hukum terdakwa kalau dia memang ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Oleh karena itu di banyak kampus digital forensik itu juga ada simulasi persidangan. Jadi ketika nanti tata cara bersikap di persidangan itu bagaimana, memanggil majelis hakim yang mulia bukan Pak Bu gitu. Nah nanti sisi sainsnya ini berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita ngomong ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bisa diuji. Jadi kalau misalnya saya sampaikan 1 tambah 2 3, ya udah 3 gitu. Saya nggak khawatir, nggak takut karena itu memang sains. Kalau nggak percaya silakan aja. Meskipun bisa juga 1 tambah 2 3 itu bisa kita dapatkan 3 itu lewat 0 tambah 3. Itulah yang namanya metodologi. Jadi metodologi itu silakan berbagai macam stylenya, namun tetap nanti dapatnya harusnya hasilnya sama. Biasanya tadi saya tambahkan lagi 2 tambah 3 5. 5 itu nggak mesti 2 tambah 3, bisa 1 tambah 4, bisa 0 tambah 5. Artinya kita punya 3 metodologi untuk pengujian itu. Jadi pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi di sisi saintifik itu juga disupport oleh metode uji. Jangan sampai berantem. Wah, gua maunya udah tambah 3 5. Ya silakan. Gua maunya 1 tambah 4 5. Silakan, enggak apa-apa. Yang penting nilainya 5. 5 tuh nanti juga hasilnya sama. Misalnya gini, contoh digital forensik deleted file yang sudah dihapus nih. Silakan mau pakai metode A, metode B, metode C, software A, software B, software C. Tetap aja nanti file deleted itu akan ditemukan di sektor tempatnya gitu. Mau pakai cara Windows kah, Linux kah, Mac kah, tetap juga akan dapat di sana gitu. Nah, scientific, jadi tadi sudah saya singgung ada ilmu pengetahuan teknologi, kemudian ada sisi metode uji. Scientific juga tidak melupakan manusianya, the man behind the gun. Sebagus apapun the gun, sebagus apapun hardware dan software, kalau manusianya tidak kompeten, tidak capable, ya nggak akan maksimal juga hasilnya. Oleh karena itu the man ini harus dilatih. Kemudian pada satu titik dia akan mendapatkan sertifikasi, pengakuan, sehingga apapun yang dia kerjakan, yang dihasilkan juga harusnya memiliki kekuatan karena dia sudah tersertifikasi, the man-nya.
Nah, kompetensi ini kalau kita banyak mengacu ke banyak literatur, itu ada knowledge, ada skill, ada attitude. Jadi knowledge-nya bagus, skill bermain alatnya terampil, attitude-nya juga bagus, jujur, nggak bisa bohong, nggak bisa dibeli. Kalau memang itu ternyata merugikan seseorang, hasilnya menguntungkan seseorang, itu bukan urusan dia hanya menyampaikan gitu. Satu lagi, sedikit tadi ada scientific, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada metode uji, ada demand-nya, kompeten dari SDM-nya. Scientific juga tidak boleh melupakan kalau kekinian adalah lab-nya. Jadi kalau kita punya mobil Lambo, mobil Ferrari, tapi nggak punya garasi, kayaknya tuh nggak bonafit. Parkir mobil Ferrari-nya di pinggir jalan. Kata tetangga, kok Ferrari pinggir jalan nggak ada garasinya, kayaknya aneh gitu. Sebagus apapun hardware dan software kita, kalau nggak punya lab kayaknya aneh juga gitu. Saya punya hardware, punya software, lab mana? Nggak ada, kok aneh gitu. Nah, jadi digital forensik juga sebaiknya punya lab. Itu paling tidak secara umum kalau kita ngomong saintifik gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Cukup kompleks ya untuk berarti hanya ada dua ya tadi, tidak hanya saintifik tapi sisi hukum juga. Untuk saintifik ada ilmu, kemudian metodologi, kemudian the man behind the gun, kemudian yang terakhir lab-nya. Ya. Oke, bicara dengan cakupan dari digital forensik nih, saya ke Pak Izazi. Untuk sekarang kan cukup banyak fenomena viral nih Pak, seperti menggunakan media sosial, flexing lah ya kalau istilah zaman sekarang gitu ya. Pak Izazi ini sebagai pemeriksa forensik di Direktorat Jenderal Pajak, untuk cakupan media sosial ini kan luas. Kalau menurut Bapak, apakah menjadi kesulitan atau justru memudahkan dalam pemeriksaan digital forensik? Baik, terima kasih Bu Mila. Jadi mungkin tergantung ya. Cuma kalau dalam konteks saya ini, apakah cakupan sosial media ini di dalam kegiatan forensik digital menjadi sulit atau memudahkan? Jadi mungkin kalau dalam bayangan saya memudahkan. Jadi berbicara tentang media sosial tentunya juga berbicara tentang mungkin sisi teknis ya. Banyak orang sekarang menggunakan media sosial. Ketika kemudian tadi ada flexing, mempertontonkan kekayaan, sebenarnya kalau dari sisi investigasi secara umum itu akan memudahkan. Ya orang akan tahu bahwasanya dia pakai Instagram, dia pakai Facebook, kemudian di tahap awal mungkin akan dilakukan proses profiling, bahkan mungkin website akuisisi. Dan terkait dengan forensik digital sudah menjadi satu hal yang umum ya, bahwasanya mungkin lingkup yang sekarang kita tahu ada komputer forensik, mobile forensik, dan juga cloud atau internet account forensik. Jadi sebenarnya sama aja, medsos juga bagian dari aplikasi program yang ada di dalam mobile phone, yang ada di dalam cloud mungkin. Jadi kalau secara prosedur teknis barangkali mungkin sama, hanya saja masalah kesulitan, kesusahan, tetapi identifikasi di mana posisi sesuatu data yang relevan yang terkaitnya mungkin kita lebih mudah untuk nanti pengolahan dan analisa. Jadi menurut saya sih kalau dari sisi forensik digitalnya mungkin itu akan memudahkan ya. Jadi kita sepanjang tadi bagaimana tim yang melakukan insiden respon di awal mampu untuk kemudian mendapatkan hasil dengan baik ya, artinya memang benar-benar dari yang bersangkutan. Berarti cukup memudahkan dengan catatan, mungkin tadi seperti yang Pak Nu bilang, the man behind the gun-nya harus bisa gitu. Kalau berbicara dengan the man behind the gun nih, apa perlu ada standar khusus gitu Pak untuk bisa dengan cakupan luas dunia digital, harus bisa melihat atau memeriksa digital forensik, harus ada standarnya atau harus ada sertifikasinya kata Pak Nuh? Apa saja gitu yang diperlukan? Saya mau sedikit ada nambahin tadi Pak Izazi sebelum ngomong standarisasi boleh SDM. Pak nih. Yang disampaikan Pak Izazi benar sekali. Semakin gemar orang itu mengekspos diri, mengupdate, memposting, semakin mudah, benar banget itu. Dalam dunia sosmed itu kalau untuk kebutuhan penegakan hukum ada namanya teknik profiling. Jadi kita bisa memprofile Bu Mila, bisa memprofile si B, si C gitu. Dengan ya
dengan harapan dia senang mengupdate gitu, senang memposting segala macam. Orang di seluruh dunia kan jari-jarinya tuh lebih lincah dibanding mulut gitu. Ya, benar Pak. Jadi itu meninggalkan jejak. Nah, ada metode, tadi kita ngomong metodologi uji atau metode uji. Ada metodologi untuk profiling itu namanya OSINT, Open Source Intelligence. Nah, Open Source Intelligence itu memungkinkan kita bisa menggali gunungan data yang ada di internet, termasuk juga sosial media. Salah satu teknik investigasi itu ada namanya asset tracing, pelacakan aset. Salah satunya juga menggunakan teknik OSINT. Oh, ternyata si A ini punya mobil ini, oh si A ini punya villa di sini. Ya, tahu dari mana? Kan ada gambarnya. Jadi bisa melacak aset-aset punyanya si A, yang mobil, yang villa, yang tanah misalnya, yang kebun gitu. Udah dilacak. Terus kalau dia selfie sama keluarganya di mana, oh ini gini keluarganya, ini dilacak lagi keluarganya ini mana dia, siapa tahu kan aset itu atas nama istrinya, atas nama anaknya, ya udah dilacak aja. Oh anaknya mana, akun sosmednya, terus nanti dapat, akhirnya tergali. Ya salah sendiri kenapa senang mengekspos. Jadi harus hati-hati nih ya Pak ya, rekan. Tapi harus kita berhati-hati ya. ini. Nah, kembali lagi ke Medsos. standar SDM. Satu statement yang bagus Bu Mila, memang SDM tuh unik sebenarnya. Mulai dari sidik jari, masing-masing orang juga unik. Kita nggak bisa menyampaikan harus sama dengan si B harus sama dengan si C, nggak bisa. Masing-masing orang punya style yang masing-masing, punya gaya pemeriksaan analisisnya masing-masing. Tapi paling tidak ada satu bahasa yang umum untuk ngomong kalau dia ahli digital forensik misalnya. Itu yang kemarin kita sama Pak Izaziz dan teman-teman yang diminta sama Kementerian Kominfo untuk menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI Digital Forensik. Yang mana di SKKNI itu kita ngomonglah ada namanya Digital Evidence First Responder. Kita mengacu ke KKNI level 6, kalau gitu standar. Di bawahnya lagi ada Associate Digital Evidence First Responder, kalau gitu level 5 standar juga. Naik lagi ke atasnya Digital Evidence Specialist, kalau gitu level 7. Jadi memang kita buat standarisasi itu untuk bisa tahu kompetensi SDM ini ada di mana. Sama kayak kalau kita sekolah formal itu ada S1, ada S2, ada S3. Meskipun bisa jadi S1 ini nggak kalah sama S2. S2 juga belum tentu kalah sama S3, tapi paling tidak ada bahasa umum orang ini levelnya di mana. Bisa jadi dia S1 plus kok, bisa juga dia S2 plus, bisa juga dia S3 min gitu, kalau dia ternyata tidak update itu hanya mengandalkan doktoralnya aja. Nah, SKKNI Digital Forensik itu sudah selesai, alhamdulillah ya Pak Izazi. Kemarin itu dengan penuh perjuangan, dengan penuh duka cita juga karena ada anggota tim Permus yang wafat, Mbak Sally, dikarenakan COVID itu juga membuat kita juga sedih, dan itu juga kita selesaikan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah. Kami tidak begitu monitor apakah sudah diselesaikan di Kementerian Tenaga Kerja gitu. Mudah-mudahan aja bisa. Dan tahun ini sih direncanakan ada dibuka Digital Talent Scholarship di Kementerian Kominfo untuk Digital Forensik, yang nantinya bisa jadi itu akan mengacu ke SKKNI yang sudah dibuat itu. Nah, standar ini dibuat yang tidak terlalu idealis, tapi juga dia realistis gitu. Jadi artinya kita nggak muluk-muluk. Kalau hidup terlalu muluk nanti terlalu tinggi di awang-awang, nggak akan dijangkau sama siapapun. Oleh karena itu lebih baik kita realistis, bisa dijangkau sama adik-adik yang mau main digital forensik. SDM ini sertifikasi ini juga nggak hanya mengacu ke SKKNI. Sebelum SKKNI, jauh sebelum itu juga ada sertifikasi profesional, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Contoh misalnya kalau ngomong kita forensik, di isi council itu ada CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator. Kenapa kita namakan sertifikasi profesional? Karena tidak hanya belajar, tapi juga nanti di akhir pelatihan itu ada online exam
yang kalau nilainya di bawah 70 fail. Jadi hanya dapat certificate of attendance. Nah gitu. Tapi kalau dia di atas 70, dia akan lulus dan dia akan bisa mendapatkan sertifikasi CSFI. Jadi bisa apa ya? Orang umum bisa tahu, oh ya dia memang punya kualifikasi untuk itu karena dia sudah CSFI. Nah, tinggal nanti si orangnya yang harus tetap menjaga, memaintain kualifikasi dia. Contoh analogi kayak gini, menyetir mobil. Sebagus apapun saya menyetir mobil, tapi kalau saya nggak punya SIM, kira-kira saya ditilang sama Polantas. Ditilang. Tetap ya, Pak, ya. Kata Polantas, mana Pak SIM-nya? Jangan tanya SIM, saya lebih hebat dari kamu. Tetap aja kata Polantas, mana SIM-nya gitu. Tetap aja saya ditilang meskipun saya lebih hebat dibanding Polantas ketika mengemudi mobil. Oleh karena itu butuh sekali satu bentuk pengakuan tentang kualifikasi seseorang tersebut. Itu contohnya. Berarti sertifikasi personil sebagai bukti kompetensinya gitu ya Pak ya. Kalau dibilang tadi ada SKKNI, sebelumnya juga ada sertifikasi dari profesional dari luar maupun dari dalam. Ini kan baik Pak Nuh maupun Pak Izazi ya, ini pastinya memeriksa barang bukti digital untuk keperluan pemastian kasus hukum. Apakah baik mungkin di Pak Nuh, di Polri sendiri atau di pajak, ada syarat minimal kompetensinya? Apakah harus level sekian, harus punya sertifikasi A, B, C, D gitu? Atau ya boleh saja lah, yang penting kalau kita bicara S1 mungkin ada S1 ilmu komputer atau S1 teknologi gitu. Ataukah tidak hanya itu, perlu juga pengalaman gini, karena kan kembali lagi ya, pemeriksaan ini selanjutnya untuk pemastian dalam suatu kasus hukum. Mungkin dari Pak Nuh dulu, boleh? Pak Izazi kali ya. Oh boleh. Kita sweet Pak Izazi dulu. Ya, mungkin menambahkan nanti sebelum Pak Nuh juga menambahkan. Jadi mungkin sering kita dengar juga bahwasanya di dalam undang-undang ITE itu siapa sih yang disebut sebagai ahli kan gitu. Jadi kalau berbicara tentang mungkin Pak Nuh juga sering menyampaikan bahwasanya seseorang ahli digital forensik benar-benar disebut sebagai ahli forensik digital itu adalah mereka yang nggak cuma secara praktik ya melakukan secara teknis pengujian, tetapi juga yang memang mampu bisa bersidang. Nah, balik lagi tentang siapa seseorang yang Bukan ahli bersaksi ya. ahli bersaksi ya. Ahli bersidang. Ya. Nah, syaratnya ada dua ya. Yang pertama adalah kualifikasi akademisi dan yang kedua kualifikasi pengalaman. Ya. Kualifikasi akademisi barangkali tadi Pak Nuh juga sudah menyampaikan ya tentang pendidikan ya, kemudian tentang pelatihan. Setidaknya bahwasanya personil itu dia memiliki pelatihan yang cukup terkait dengan kegiatan forensik digital ya. Dan mungkin ini tadi yang paling penting juga biasanya dihubungkan atau dibuktikan dengan mesti ada sertifikasi. Bukti itu memang ada itu kan. Dan biasanya semakin seseorang nggak cuma sertifikasi ya, seperti Pak Nuh dan mungkin banyak orang yang memang dia terlibat pada bagaimana pengembangan forensik digital, pasti dia akan membentuk satu namanya portfolio yang luar biasa. Orang melihat udah berapa kali bersidang ya, kemudian dari kompetensi berapa ini itu pasti punya nilai sendiri. Yang kedua tadi yang pengalaman juga sama, pengalaman forensik digital. Mungkin saya juga Pak Nuh sering melihat bahwasanya ada banyak orang yang gemar sekali untuk kemudian mendapatkan sertifikasi, tapi dia minim pengalaman forensik digital, minim pengujian gitu kan. Mungkin Pak Nuh juga sering menyampaikan orang yang sering melakukan atau banyak punya pengalaman melakukan kegiatan forensik digital, bahkan sering menemui trouble seperti ini, kemudian dia mengadjust, mengupdate, memvalidasi metodenya itu kan. Itu menurut hemat saya sih lebih mumpuni ya, kompeten ya, meskipun tentunya tadi terkait dengan buktinya ada. Jadi setidaknya dua itulah yang menjadi pertimbangan syarat seseorang tidak hanya secara teknis melakukan pengujian, tapi mungkin layak untuk kemudian bisa bersidang atau ahli, meskipun tadi syarat terkait dengan pembuktian juga dia mesti peroleh. Okay. Terima kasih Pak Izazi. Pak Nuh ingin menambahkan? Iya, pasti. Ya, benar yang disampaikan Pak Izazi itu. Di Undang-Undang ITE
penjelasan pasal 43 ayat 5 itu menyebutkan ahli itu seharusnya memiliki dua background, dua latar belakang. Satu akademis, yang kedua praktis. Jadi tadi kalau sempat saya singgung ada koin dengan dua sisi untuk digital forensik yang saintifik sama law, maka untuk SDM-nya juga koin dengan dua sisi, satu sisi akademis, satu sisi ini praktis. Kata sambungnya dan, bukan atau. Arti dan itu harus dua-duanya dimiliki. Kalau bahasa gaul anak muda, jago teori akademiknya, juga jago praktek gitu. Nggak boleh hanya jago teori tapi nggak pernah praktek, atau jago praktek tapi nggak punya teori gitu, lucu juga. Contoh gini, saya ngaku sebagai ahli renang, teori gaya dada saya tahu, teori gaya punggung saya tahu, tapi saya nggak praktek renang. Aneh gitu, kok bisa ahli renang tanpa praktek renang? Nggak mungkin gitu. Nah, ada juga mungkin dia jago praktek tapi nggak tahu teori. Selamat sih, tapi bahaya, prakteknya nggak benar. Contoh gini, sopir Metro Mini, kalau Bu Mila lihat, sopir Metro Mini itu kalau dia bawa bus Metro Mini, tangan kanannya di pintu jendelanya gini, tangan kiri aja dia gini-gini, mindahin persneling terus tangan kiri gitu. Aneh gitu. Ya selamat juga sih, tapi kan nggak boleh juga, teorinya nggak boleh, harus dipegang gitu dua ya, gitu. Jadi memang harus tahu teori lewat sisi akademik atau sisi professional certification yang kita sampaikan tadi, sama sisi pengalaman. Nah, kembali ke misalnya di tempat saya di Puslapor. Di Puslapor itu secara internal kita memiliki yang namanya SK3, pengganti SKKNI. Jadi standar kompetensi kerja khusus, yang mana sertifikasi pemeriksa digital forensik itu secara internal itu mengacu ke SK3 yang nanti ada LSP Polri di dalamnya. Di situ juga ada persyaratan, nggak bisa ujuk-ujuk ikut ujian SK3 untuk sertifikasi pemeriksa digital forensik. Ada persyaratannya. Salah satunya sudah sekian banyak BAP yang dia hasilkan, sudah sekian banyak barang bukti yang dia periksa. Kemudian dia juga sudah mengikuti Dikjur Palafor atau Balafor di Megamendung, maka dia bisa mengikuti ujian. Kalau dia belum memenuhi persyaratan, ya dia nggak bisa ikut ujian. Nah, siapakah yang boleh memeriksa barang bukti? Ya yang sudah sertifikasi sama yang belum. Yang belum nanti dipandu sama yang sudah sertifikasi. Anggap aja kalau kedokteran tuh jadi koas nih, belum jadi dokter, jadi koas dulu, kan nggak langsung jadi dokter. Tapi meskipun koas juga punya ilmunya gitu. Kalau misalnya dia bintara tamat gitu, mungkin SMA, mungkin juga D3 ataupun perwira S1 atau S1 ataupun D3, nah maka dia akan dipandu sama yang sudah lama di dalam lab itu. Gini loh cara mainnya, gini loh cara melakukannya, dipandu. Dan ada guidance dalam bentuk SOP. Jadi bukan subjektif mau-maunya si senior gitu, tapi ada panduannya. Andaikan si junior ini mau baca SOP juga sebenarnya dia akan paham, cuman dengan bantuan senior menjadi lebih bagus untuk memahaminya. Nah, ketika sudah tiba waktunya dia bisa mengikuti ujian SK3 sebagai pemeriksa digital forensik, maka dia nanti akan sertifikasi juga. Jadi memang ada persyaratan, tapi tidak sifatnya tuh yang harus ideal, itu enggak, karena sesungguhnya dalam dunia ini enggak ada ideal 100% hanya milik Tuhan. Ada ketidakpastiannya gitu ya Pak ya di setiap ini. Oke, berarti baik untuk Puslapor maupun dari DJP memiliki SOP untuk persyaratan personil untuk melihat kompetensinya. Setelah the man behind the gun nih, ada tadi Pak Nu sempat menyebutkan metodologi. Apakah metodologi itu berkaitan dengan alat yang dipakai? Mungkin dari baik Polri maupun pajak mungkin akan berbeda-beda menggunakan alat software mungkin ya yang digunakan atau hardware. Ini kalau menurut Pak Nu maupun Pak Izazi ini, apakah perbedaan itu mempengaruhi nanti dari hasil? Kalau tadi Pak Nu bilang kan mau 2 tambah 3 sama dengan 5, 4 tambah 1 sama dengan 5, yang penting hasilnya. It doesn't matter with metodologinya. Gimana nih Pak Izazi atau Pak Nu dulu?
software. Jadi metodologi sama software. Jauh di sebelum itu ada namanya metodologi umum. Anggap aja software itu yang metode khususnya. Secara umum harusnya sama. Kita di dalam kita menyusun SKKNI yang kemarin sama Pak Izazi dan tim, kita umum, kita mengacu ke ISO 27037. Itu juga metodologi. Ada namanya identification, ada namanya collection, ada acquisition, ada preservation, ada key point-nya. Di antara 4 ini yang namanya chain of custody. Itu metode yang umum, yang secara internasional seluruh dunia mengakui, menerapkannya, yang juga nanti bisa diuji di depan persidangan gitu. Nah, ada lagi metode yang khusus menyesuaikan softwarenya. Ya wajar, nggak ada masalah kok. Itu hanya moda transportasi. Kalau saya pengen ke Blok M, silakan, kata Pak Izazi. Pak Nu bisa pakai Grab, bisa pakai sepeda, bisa pakai motor, bisa pakai Transjakarta. Nanti juga nyampe Blok M. Itu hanya metode. Jadi moda transportasi kita, tools. Jadi software, metodologi, they are just tools for us. We drive them. Kita yang mengendalikan mereka, bukan tools yang mengendalikan kita. Oleh karena itu SDM itu memang kompeten sekali. Andaikan dia nggak happy dengan metode dan software A, dia bisa pakai metode dan software B. Dia juga bisa pakai metode dan software C untuk mencari apa yang dia inginkan sampai dapat. Karena masing-masing software itu punya plusnya masing-masing. Ada yang sama, ada juga yang berbeda gitu. Misalnya HP, saya pengen mendapatkan posisi GPS misalnya dari HP ini. Mungkin pakai software A nggak dapat, pakai software B nggak dapat, pakai software C dapat gitu. Nggak apa-apa, itu nggak ada masalah gitu dengan berbagai software ini. Yang penting saya bisa dapatkan posisi GPS, history GPS dari HP ini. Nah, ketika saya menggunakan software A, bisa jadi saya pakai gaya metode dari software A. Karena kan kita harus menyesuaikan kok dengan metode dia yang dia sudah buat fase per fasenya. Kalau saya pakai metode B, bisa jadi saya harus menyesuaikan juga. Yang ini nggak bisa saya terapkan di software B karena beda GUI-nya gitu, beda tampilannya. Kemudian saya pakai C, beda juga metodenya, tapi dia lebih bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan. Nah, andai kan nanti diuji di dalam persidangan, kok ini saya nggak percaya misalnya nih GPS history dari HP ini, silakan aja. Ini software kami, ini metode kami, ini evidence-nya. Kalau mau diulangi harus hasilnya sama. That's apple to apple gitu kan. Dulu waktu saya di sana kan saya sempat ngomong apple to apple. Bukan apple Malang to apple Malang, apple Washington, harus apple Malang to apple Malang juga gitu. Jangan boleh ganti apple. Nah, apple to apple itu kan harus ada 3 syarat. Evidence-nya sama, metode ujinya sama, software-nya sama. Mau dia si A, saya, Pak Izazi, Bu Mila, siapapun harusnya hasilnya sama kok. Itu apple to apple. Jadi ya, tapi kalau pakai software bisa jadi nggak dapat. Software C bisa, software A bisa juga nggak dapat. Jadi harus seimbang. Metode uji bisa tidak membingungkan kok. Itu kan ngikutin aja. Oke, baik. Pak Izazi mau ada tambahan? Sedikit menambahkan mungkin. Jadi terkait dengan metodologi biasanya mungkin kita juga dalam referensi lain kita melihat ada prosedur, ada teknik ya. Dan prosedur ada yang umum ya, misalnya ada prinsip, ada prosedur. Katakanlah kita tadi menghadapi komputer yang mati, komputer yang hidup, itu kan mesti diikuti. Ada mungkin hasil yang harus kita jaga untuk kondisi lingkup kasus tertentu. Misalnya contohnya dalam kondisi mati, yang kita jaga mestinya nilai integritas dari total isi dari hard disk itu ya. Katakanlah kita melakukan proses copy forensic imaging, seharusnya ya yang kita bisa jaga adalah output bahwasanya untuk melakukan proses duplikasi terhadap satu hard disk dalam kondisi mati ini pasti harus menghasilkan nilai hash sekian. Itu yang bisa kunci secara prosedurnya ya, secara umumnya. Jadi cara-caranya kita mengakses kemudian melakukan proses imaging sebenarnya menghasilkan satu nilai hash yang sama, meskipun tadi outputnya dalam bentuk format file forensik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk melaksanakannya, ini kan ada beberapa teknik, ada beberapa tools yang tadi Pak Nu bisa sampaikan, dan itu terserah juga masing-masing. Meskipun tadi kita
penting juga tools juga perlu dilakukan proses validasi ya segala macam, misalnya memastikan bahwasanya tools itu memang tools forensik yang jadi mau menggunakan hardware A, hardware B, software A, software B, pasti mereka punya cara sendiri kekhususan, tapi pasti mestinya hasilnya sama untuk ujungnya. Tetapi tadi yang Pak Nu sampaikan, kadangkala ketika kita sudah melakukan proses penganalisa, maka ketika katakanlah sederhana kita proses recovery ya, recovery antara tools A, tools B, tools C ini pada satu harddisk yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Si A mungkin mampu menghasilkan recovery 1000 file, si B mungkin 100, si C mungkin 500. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau kemudian proses pengolahan. Tapi pasti kalau kemudian akan dicari itu kan secara khusus dengan software itu, pasti dia akan menemukan ya, dan integritas segala macam mestinya sama. Jadi misalnya balik lagi, kalau di dalam investigasi kan ada hal yang mesti kita jaga, bagaimana mengolahnya, analisanya biasanya style atau sesuai dengan ininya masing-masing. Yang penting oke, tadi yang Pak Nu, GPS mungkin di alat ini nggak dapat, tetapi di alat yang lain dapatkan. Dan ketika kemudian kita sudah bilang tentang bagaimana memastikan mutu ya, kita perlu tadi melakukan proses uji perlu dilakukan pada bahan yang sama, parameternya ya, tools yang sama, maka pasti seharusnya mendapatkan yang sama. Tetapi harusnya secara umum ya, untuk beberapa kondisi seperti komputer mati, flash disk dan lain sebagainya, kita bisa kunci di nilai integritas. Barangkali sedikit tambahan. Betul. Jadi tadi yang sampaikan PSSI benar, ada validasi, uji validasi. Itulah yang kalau kita kenal di ISO 17025 sebagai uji banding. Jadi metode yang ditanya Bu Mila sama tools itu nanti divalidasi melalui proses uji banding, bisa internal lab, bisa juga antar lab gitu. Nanti yang penting dibuat reportnya bahwasanya ini hasilnya seperti ini. Jadi nanti bisa menjadi acuan. Hasil uji banding itu bisa juga berbeda, bisa juga sama. Nanti tinggal si penanggung jawab lab memutuskan mau pakai yang mana. Yang penting udah divalidasi. Kalau ini sama pakai aja gitu. Kalau yang beda, wah ini harus kita pertanyakan nih, perlu didalami lagi. Jangan pakai yang ini nanti bias membahayakan nanti, belum tentu kuat di persidangan kalau itu pakai yang ini gitu. Oke, berarti untuk pemilihan itu harus ada validasi gitu ya Pak ya, untuk pemilihan metodenya tadi. Namun sebelum ke 17025 atau sebelum lanjut, mungkin ada rekan di sini yang belum tahu nilai hash. Tadi kan Pak Izazi sempat nyinggung nilai hash. Apa sih nilai hash gitu? Mungkin ada beberapa yang awam gitu Pak dengan sebutan nilai hash. Oke, mungkin kalau dari saya mungkin sederhananya gini lah. Nilai hash itu kan nilai integritas ya, jadi perhitungan algoritma tertentu. Tapi sederhananya gini, kalau kemudian manusia, jadi sebelum nilai hash ada namanya file signature. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan karena memiliki ciri umum ya. Dia disebut laki-laki karena pasti cirinya kayak gitu. Disebut perempuan karena juga punya ciri seperti itu namanya file signature dalam file. Jadi ada ciri umum yang menunjukkan bahwasanya ya, kalau dia diakhiri dengan beberapa digit tertentu, itu pasti file JPEG, itu pasti file PDF. Nah yang kedua, kalau manusia sudah dibagi tadi, maka antara bapak ya dengan anak, laki-laki yang satu dengan yang lain, ibu dengan anak, itu ada ciri khusus ya, unique number, unique identity ya. Jadi identitas unik yang membedakan antara satu orang dengan yang lain sebenarnya disebut sebagai cap sidik jari ya, cap jempol. Maka untuk menyederhanakan, di dalam file juga sama. Di dalam file itu adalah identitas unik yang menunjukkan bahwasanya itu adalah file itu adalah nilai hash, atau sederhananya mungkin ya sidik jari digital ya, cap jempol digital. Jadi satu file dengan file yang lain itu diidentifikasi secara unik dengan nilai hash. Jadi dan nilai hash ini karena file ini sangat mudah sekali rentan berubah ya. Jadi perubahan sedikit, bahkan satu spasi, yang mungkin Pak Nu juga sering sampaikan juga, satu spasi bahasa satu bit ya, itu pasti akan berubah keseluruhan nilai dari nilai hash itu. Jadi
Jadi nilai hash sederhananya adalah nilai integritas yang kita jaga pada saat kita melakukan kegiatan forensik digital. Jadi pada saat pertama kali kita melakukan proses akuisisi, mungkin pengolahan, analisa, sampai kelak kemudian kita harus tunjukkan di dalam persidangan, baik itu selama sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Nah, ketika kita harus tracing lagi, ya pasti yang di-trace dulu adalah nilai hash, nilai integritasnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Izazi. Berarti identitas dalam file. Berarti kalau bisa saya bilang, mau barang bukti dibawa pulang, dibawa kemana-mana, nilai hashnya harus sama dari awal sampai akhir. Jadi akan ketahuan gitu kalau misalnya barang bukti nanti dia papain gitu ya. Jadi sebagai identitas awal dan integritas dari barang bukti itu sendiri. Begitukah Pak Nuh, Pak Izazi? Ya, bukan identitas awal, tadi udah disampaikan sama Pak Izazi, identitas yang unik. Oke, unik. Nanti kalau ada awal ada akhir lagi, ada lanjutan lagi. Aduh, ya, Identitas unik. Hash itu tadi udah disampaikan, digital fingerprint itu bahasa simpelnya, sidik jari digital. Jikalau nanti file itu ada yang merubah, nanti nilai hashnya berubah. Ada yang menyisipkan satu karakter atau menghilangkan satu karakter atau mengubah satu bit, maka nilai hashnya akan berubah. Sama seperti sidik jari saya gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan sidik jari Pak Izazi, maka nilainya berbeda. Ketika file di komputer saya kemudian dikopikan ke komputer Pak Izazi, selanjutnya dirubah-rubah sama Pak Izazi, maka nilai hashnya beda. Ketika dikomparasi, ternyata file di laptop saya dengan file di laptopnya Pak Izazi berbeda. Tahu dari mana? Nilai hashnya. Nah, bagaimana bisa sampai kita kepada kesimpulan sidik jari digital? Karena hash itu menggunakan algoritma yang unik juga gitu. Nah, algoritmanya itu kalau dulu saya waktu masih main di awal sekali tahun 2000 tuh saya pakainya cuman CRC32. CRC32 tuh paling simple hash-nya. Berjalannya teknologi, muncullah algoritma MD5, MD5. Berjalannya waktu lagi, teknologi semakin berkembang, muncullah SHA-1. Sampailah saat ini SHA-512. Meskipun sudah berkembang bagi kita, MD5 atau SHA-1 itu juga udah cukup untuk menunjukkan identik satu file, keidentikan suatu file. Nah, bagaimana algoritma ini bisa sampai menghasilkan nilai yang tadi disampaikan Pak Izazi, integritas, nilai integritas atau nilai unik gitu. Itu dia membaca dari byte pertama sampai byte akhir dari satu file. Jadi kalau saya anggap ini HP saya ini satu file, maka file itu ada 3 komponen. Ada header, ada contents, ada footer. Beberapa byte terakhir dari satu file itu namanya footer. Header itu isinya metadata. Jadi kalau ngomong metadata itu di header. Beberapa byte pertama header itulah yang tadi disampaikan Pak Izazi, namanya file signature. Ada juga yang ngomongnya magic numbers. Meskipun nggak magic juga gini gitu. Magic bisa berubah gitu. Nah, hash itu mengkalkulasi mulai byte pertama header terus sampai konten, terus sampai byte terakhir dari footer. Kemudian outputnya satu rangkaian bilangan heksadesimal yang unik. Andaikan berubah di sisi header, maka nilai hashnya berubah. Andaikan berubah di sisi konten, maka nilai hashnya berubah. Andaikan berubah di sisi footer, maka nilai hashnya berubah. Nah, ketika hard disk di imaging, dapatlah image file. Maka bagaimana image file ini identik dengan hard disk evidence, kita lihat nilai hashnya. Kalau nilai hashnya sama, artinya dia identik sama persis ini. Oleh karena itu analisis selanjutnya itu pada image file. Jadi ini tinggal kita masukkan ke dalam kotak penyimpanan evidence. Karena ini sudah identik, kita lanjutkan di sini. Andaikan nanti ada deleted file yang bisa direcover menjadi temuan di sini dan kemudian menjadi perdebatan hingga sampai ke persidangan, udah kita kasih aja ini image filenya, ini nilai hashnya, cari aja, harusnya hasilnya ketemu. Tapi kalau misalnya hard image file yang diberi ini ternyata nilai hashnya berbeda,
bisa jadi nggak ketemu karena kan bisa jadi berubah di dalamnya gitu. Jadi hash itu menjadi penting sekali, menjadi anak tangga paling bawah. Jadi kalau kita ngomong ada anak tangga ke atas gitu, nah dia anak tangga paling bawah, baru nanti ke anak tangga selanjutnya. Nilai hash inilah yang akan menentukan satu temuan itu bisa akan kuat meskipun dia tidak sendiri. Misalnya dari file deleted yang di recover, maka file yang deleted yang sudah di recover jadi temuan ini juga ada nilai hashnya khusus untuk file ini, tapi dia nggak berdiri sendiri, nanti dikasih juga ada path-nya, ada lokasinya. Pasal 6 Undang-Undang ITE menyatakan satu informasi elektronik, dokumen elektronik di pasal 5 menjadi alat bukti hukum yang sah. Pasal 6 sepanjang memenuhi 4 syarat dapat diakses. Kalau gitu harus tahu lokasinya dong. Kalau nggak tahu lokasi, kayak alamat kantor ini, kalau nggak tahu lokasi gimana kita mau mengakses gitu, harus tahu ada alamatnya. Nah, alamat itu kalau kita kenal dengan istilah path. Bisa logical itu artinya di folder mana, subfolder mana, atau dia physical di sektor mana atau cluster mana kalau kita mau logical tadi. Yang kedua dapat ditampilkan, oh ini loh file deleted yang ini nih, oh ternyata dia pornografi nih, OnlyFans misalnya gitu yang lagi heboh. Oh ya, dapat ditampilkan. Kemudian dijamin keutuhannya. Kok bisa dijamin keutuhannya, bagaimana? Oh kok gitu kita cantumkan nilai hash. Inilah keutuhan, integritas dilihat dari sisi hashnya ini. Nanti kalau nggak percaya ya ambil aja nanti pakai orang lain, somebody else, C, B, C, C, ambil dari sektor cluster itu, tarik, recover, juga nilai hashnya sama kok gitu. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kembali lagi ke pemeriksanya. Pemeriksalah yang akan mempertanggungjawabkan hasilnya ini, SDM-nya, kembali lagi domain behind the gun. Jadi sebenarnya undang-undang itu bagus kok, sudah dengan bahasa hukumnya tuh sebenarnya udah bisa mengcover terlepas ada kekurangannya. Baik, terima kasih penjelasannya yang sangat dalam ya di Pak Nuni. Berarti nilai hash identitas unik dalam file yang dapat digunakan untuk menjamin keutuhan gitu ya dari barang bukti di persidangan. Ini kita sudah personilnya, domain behind the gun, kemudian metodologi sampai dengan alat. Tadi Pak Nuh di akhir garasinya. Kalau tadi Pak Nuh sempat bilang garasinya atau laboratorinya. Kembali lagi Pak Nuh dulu tahun, kalau nggak ada garasi pakai carport juga nggak apa-apa kali. Boleh ya Pak ya. Tapi tahun 2014 nih, sepertinya Pak Nuh sebagai salah satu yang menggawangi akreditasi di Puslap 4. Sesuai kalau tadi Pak Nuh bilang sempat menyinggung standarnya 17025. Kalau menurut Bapak nih, kenapa sampai di 2014 itu Bapak mau akreditasi? Pentingnya apa nih buat laboratorium digital forensik? Itu ada cerita perjuangannya gitu. Ya, okay. Saya mundur flashback ke belakang. Kita mulai tahun 2000, tertati-tati, otodidak. Ya alhamdulillah Gusti Allah memudahkan kita belajar. Itu satu rahmat dari Allah. Kita yang paling utamakan SDM-nya. Berjalannya waktu ternyata kita nggak boleh juga nih hanya jago praktek segala macam, kita butuh jago teorinya juga, makanya ngambil sertifikasi profesional sampai master degree di UK. Pulang tahun 2009 kita sudah mulai banyak kewalahan dengan evidence. Tahun 2010 bejibun lagi saya sama tim tuh, meskipun hobi BT juga gitu. Tahun 2011 akhirnya dibentuklah lab digital forensik. Itu tahun 2011 secara struktural. Secara fungsional itu sudah kita mulai tahun 2010 ke belakang, itu sudah fungsional. Tahun 2006 malah kita terima barang bukti 1 PC dari kasus bom Bali 2 pada waktu itu. Fungsional jalan. Tahun 2011 diresmikan secara struktural organisasi, ada lab digital forensik di bawah Puslap, namanya Subit Komputer Forensik. Kemudian tahun 2014 awal, pimpinan Puslap, kepala Puslap saat itu memberikan tantangan. Waktu itu saya masih muda deh Pak. Challenging ya Pak. Kasih tantangan. Dia bilang kayak gini, jenderalnya, Mas Nuh,
bisa nggak labnya Mas Nung ini bisa akreditasi ISO 17025. Yang namanya anak muda dikasih tantangan, ada yang jual kita beli gitu. Ya udah, pada waktu itu saya spontan aja, saya beli langsung, siap Jenderal, bisa. Oh ya udah, bagus katanya, nanti saya dukung, kata kepala Puslapor, namanya Pak Wahyu. Setelah besoknya, setelah hari itu juga mikir juga, mau mulai dari mana ya nih ya. Jujur, saya nggak pernah ikut pelatihan yang terkait dengan ISO 17025. Jadi saya termasuk yang buta gitu. Mau mulai dari mana? Wah, dejavu nih. Dulu saya digital forensik, bingung juga mau mulai dari mana tahun 2000. Tahun 2014 mau ngomong ISO 17025, terulang lagi mau mulai dari mana. Tapi kan ada di Al-Quran, fa innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan diulangi 2 kali sama Allah di dalam Al-Quran itu, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya itu penegasan memang benar ada, jadi bersama, bukan dibalik. Kan ada yang bilang dibalik kesulitan ada, tapi enggak. Kalau saya baca terjemahan itu bersama kesulitan, artinya ketika Tuhan memberikan satu kesulitan, bersama itu juga ada kemudahannya gitu. Jadi positive thinking aja sama Tuhan. Bagi kita, karena kita udah terbiasa self study, otodidak, digital forensik juga self study, maka ISO 17025 juga memungkinkan kita self study gitu. Yang kalau saya pribadi, yang saya nggak bisa self study itu cuma satu, kimia. Saya takut kalau campur-campur malah beng gitu. Ya. Tapi selama bukan kimia kita bisa self study kok. Nah, kita lewat internet, kita lihat bahan-bahannya, buku sucinya ISO 17025. Wah, ternyata berat juga gini. Wah, tapi gue udah kadung ngomong siap sama jenderalnya, nggak boleh balik kanan, harus lanjut gitu. Nah, disitulah kita datang ke Kan. Waktu itu Kan bukan di sini sih, Kan itu di Senayan. Di Senayan itu. Terus main ke sana. Terus ada petugas Kan nanya, "Bapak punya panduan mutu?" Saya bingung, apa itu Bu panduan mutu? Bapak punya prosedur mutu? Apa itu Bu? Gimana mau akreditasi, itu aja gak ada gitu. Terus ya udah, itu clue, meskipun dia sedikit menegur saya pada waktu itu, tapi itu jadi clue bagi saya. Dapat kata kuncinya. Terus pulanglah saya sama tim itu, coba panduan mutu, prosedur mutu, ayo kita bagi tugas. Terus ternyata Puslapor sebenarnya sudah membuat panduan mutu dan prosedur mutu. Oh, ini tuh yang namanya oke. Tapi masih perlu banyak perbaikan di panduan mutu, prosedur mutu. Kemudian balik lagi ke Kan. Untungnya itu Bu Mila, Kan itu friendly. Gitu. Bersahabat sama kita. Mungkin kasihan lihat muka kita waktu datang, mungkin mukanya melas kali. Mungkin jadi, ya Pak. Kasihan banget Bapak ini melas gitu mungkin. Jadi akhirnya Kan itu juga sedikit memberikan jasa konsultasi gitu ya, memberikan clue-clue. Nah ya nanti kita tinggal jalani. Di situ juga ketemu Bu Murni, ya macam-macam, yang mana tuh bagi kita tuh baik-baik semua gitu. Nah akhirnya kita tahu di sana bahwasanya ada top manajemen, misalnya ada manajer mutu, ada manajer teknis. Nah, kita bagi tugas nih di kantor. Nggak taunya di kantor juga dapat tantangan. Jadi banyak senior, termasuk juga ada satu lembaga dari US Embassy yang biasa membantu akreditasi Puslapor. Pengennya mereka ngotot akreditasi ini harus semua lab gitu kan. Di Puslapor itu ada 15 lab. Ini lumayan banyak 15 lab itu. Nah, satu labnya itu digital forensik. Nggak boleh nih nyempil sendirian. Harus semuanya nih terakreditasi. Kemudian kita berdebat pada waktu itu sama, saya kan junior. Saya bilang, "Bang, kalau kita mau 15 lab diakreditasi secara serentak, kapan gitu nunggu bisa samanya gitu. Lebih baik mana yang sudah siap itu yang dijalankan dulu gitu. Kalau kita mau menunggu semuanya siap, kapan? Kita sudah mulai proses akreditasi belajar ini sebenarnya udah sekian tahun yang lalu, tapi nggak ada juga progres hasilnya gitu. Jadi kita harus satu, misalnya kita punya anak punya teman, punya anggota 10 misalnya. Dari anggota 10 ini ya mana yang dia
cepat berbakat itu kita ajukan dulu, nanti yang lain menyusul, itu lumrah kok. Tapi senior saya tetap ngotot, wah gitu, wah kita ketekan juga nih. Tapi untungnya kepala puslapor mensupport kita, ya udah tenang gitu. Jadi kalau sudah sampai pada satu titik ya kita bilang, oh ini kan perintah jenderal gitu, bukan maunya saya gitu. Ya kalau mau protes sama jenderal dong, jangan sama saya gitu. Karena sudah, ya itulah penuh perjuangan saya bilang itu. Nah, berjalan waktu akhirnya kita sudah penuhi semuanya, dibantu sama teman-teman kan yang baik hati gitu. Jadi kita yang melas gitu, jadi baik. Akhirnya kita ajukan gitu. Setelah diajukan turunlah tim asesor, kemudian dilihat, diperiksa, ya wajar lah kalau ada teman, ya wajar, namanya juga memulai gitu. Yang penting setelah teman tuh kita lengkapi, nanti konsultasi lagi, setelah itu nanti konsulkan, bersidang bahwasanya ini terakreditasi, dan itu membuat kita happy sekali pada waktu itu. Kalau nggak salah cuma sekitar 7 bulan atau 8 bulan persiapannya, dari awal tahun 2014 sampai ke bulan Agustus atau bulan Juli itu terakreditasi, sehingga itu milestone juga secara pribadi. Saya menandai usia 40 tahun saya dengan itu. Jadi itu milestone saya. Jadi saya nggak mau usia 40 tahun saya lewat begitu aja tanpa ada kenang-kenangannya. Itu kenang-kenangannya saya untuk organisasi. Setelah itu starting point, bukan ending point. Starting point, titik awal untuk kita bisa membantu lab-lab lain juga terakreditasi. Kemudian kita ngadep pimpinan, kami bantu jenderal, mana subit yang mau duluan kita bantu. Kan itu juga butuh persiapan dokumentasi segala macam, kita bantu. Hinggalah sampai saat ini kayaknya hampir semua lab di PUS sama di Polda itu juga sudah terakreditasi. Ya alhamdulillah gitu. Ada ya meninggalkan satu legacy lah gitu. Kenang-kenangannya akreditasi gitu ya Pak ya. Sampai sekarang yang tadinya 1 di tahun 2014 sekarang sudah hampir 10 atau lebih lab digital forensik yang sudah terakreditasi. Ini awalnya Pak Nuh nih yang menggawangi semuanya. Ya Gusti Allah. Oh ya. Tentunya Tuhan ya, gitu. Itu tidak bisa. Kalau Tuhan gak ngasih rahmat ya gak bisa itu juga. Itu mutlak ya Pak ya. Kalau untuk itu baik. Kalau untuk Pak Izazi sendiri nih di digital forensik juga sebagai penggawa di sana yang mungkin mau akan proses ya Pak ya untuk akreditasinya, dan juga Pak Izazi ini sebagai asesorkan. Kalau tadi Pak Nuh sudah cerita persiapannya, nah kalau dari Pak Izazi ini seperti apa nih yang dipersiapkan, dan juga titik kritisnya mungkin ya untuk akreditasi, karena kan kalau kita lihat 17025 mungkin secara bahasa itu lebih kepada kimia sekali gitu ya Pak ya. Kalau dibilang laboratorium itu kan kimia, biologi. Kalau untuk disandingkan dengan laboratorium digital forensik mungkin perlu ada harmonisasinya dalam memahami. Mungkin dari Pak Izazi juga bisa menjelaskan atau menceritakan nih. Baik, terima kasih Bu Mila. Jadi seru sekali ya kalau kita mendengar tadi cerita Pak Nuh. Jadi mungkin saya lupa ya, kalau Pak ingat tahun 2011 atau 2012 itu beberapa kali juga ya main ke Pak Nuh saat itu ya, dari sebelum akreditasi sampai kemudian datang Pak Nuh menyampaikan sudah akreditasi saat itu ya. Jadi belajar banyak dari beliau, dan beberapa dulu pelatihan awal juga suka mengundang beliau. Dan ya memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang IT ya, kemudian security forensik, komitmen pimpinan itu memang penting ya, itu nomor 1 menurut saya. Dan ya saat itu komunitas kecil lah katalah, saat itu Pak Nuh sebagai guru selalu menyampaikan ya perjuangannya juga seperti itu sampai kemudian menghasilkan. Jadi 2011, 2013, 14 sampai dengan 14 lah, saat itu juga kami tim kecil di DCP juga sama, berjibaku itu kan, tidak ada unit ya, jadi masih ad hoc, jadi kemana-mana kita harus tenteng bawa sendiri itu kan, olah itu kan. Jadi cukup mematikan, tetapi memang ya bukan siapa-siapa itu kan tim forensik itu di belakang layar. Sampai kemudian saya tetap bertahan di situ dengan beberapa teman, dan bersyukur sekali seperti menemukan jati diri ya. Jadi jati diri yang dulu suka IT ya, semenjak SMA mungkin ya, mau masuk ITB
sudah masuk tapi nggak jadi ya, tapi ngambil kan gitu kan, ngambil stand, tapi balik lagi itu kan. Jadi tahun 2015 pun alhamdulillah saya bisa ngambil master di forensic computing cyber crime investigation di University College Dublin. Itu juga satu milestone juga ya, luar biasa perjuangannya, harus mengambil satu jurusan yang secara background ya sebelumnya bukan dari situ. Sampai alhamdulillah setelah selesai dari situ subdit itu ada hadir. Jadi saya pulang itu ternyata sudah ada subdit forensik dan barang bukti. Jadi kalau seperti Pak Nuh secara substansi penugasan itu kita sebenarnya sudah lakukan ya, sudah ada itu kan. Cuma mungkin saat ini ya karena kemudian pimpinan melihat penting peranan sudah mulai dirasakan, nggak cuma di pusat tapi juga di daerah. Akhirnya dukungan pengembangan lab ya, dukungan pengembangan fasilitas terus sudah mulai diberikan, dan ya bersyukur saat ini kita sudah dalam proses untuk kemudian akreditasi. Menurut saya kalau kita balik lagi ke 17025, masalah struktur ya, struktur juga merupakan satu hal yang penting, dan kita coba selesaikan tersendiri. Kalau kemudian Pak Nuh ada puslapor yang memang sudah jelas di bawah Baris Krim ya, kami di Ditgakum, nah di mana nih posisinya, makanya memang harus kita naikkan ke level tertinggi bahwasanya lab ini mesti harus ada strukturnya. Sudah nanti gue kasih deh. Nah ini saya balik kesana nanti ya. Oke. Jadi struktur itu kan, tapi kita bersyukur sudah selesaikan ya, meskipun tadi secara barangkali personil memang pimpinan memang perlu nih selalu diberikan awareness tentang pentingnya forensik ya. Ya mungkin Pak Nuh inilah yang mungkin kita bisa tahu, bisa memberikan informasi atau yang kemudian yang paling luar biasa terkait dengan memberikan pemahaman itu. Kemudian yang kedua mungkin barangkali yang penting itu terakhir adalah masalah manajemen risiko ya, karena memang ternyata di 17025 ini harus mengidentifikasi risiko apa aja, nggak cuma ketidakberpihakan ya kan, tapi juga risiko yang lain yang ya mungkin bagi kita yang sifatnya teknis itu apa sih barang ini itu kan, yang mau nggak mau kita juga mesti belajar dan selesaikan. Nah sisanya terkait dengan sumber daya seperti personil, kemudian masalah fasilitas, masalah tools, kita coba siapkan matang dengan baik. Termasuk proses, hanya saja mungkin titik kritisnya adalah masalah konsistensi ya, konsistensi. Jadi kita mengenal ada dokumen tadi, panduan mutu, ada panduan teknis, tapi ada dokumen, ada rekaman ini. Jadi sebenarnya masalah baik itu entah kesibukan ya, baik itu kemudian masalah kebiasaan, konsistensi. Jadi kalau ngomongin ISO kan ngomongin masalah kompetensi ya, standar. Jadi masalah konsistensi teman-teman personil ya kan, atau kita di dalam kemudian melakukan aktivitas itu sesuai dengan mutu sama teknisnya. Rekaman misalkan kadang itu suka lagi tanggung nih gitu kan, enggak, misalnya tanggung. Kemudian yang kedua suka menyepelekan, nanti dulu lah gitu kan. Jadi rekaman-rekaman ini yang barangkali kemudian menjadi titik kritis dalam proses akreditasi pun, termasuk ketika sudah berjalan ya. Kita lihat juga kan di awal mungkin sudah bagus, tapi terkait dengan pemeliharaan, rekamannya kayak apa, pemeliharaannya kadang nggak dilakukan, rekamannya juga nggak dilakukan. Nah ini yang kemudian barangkali gak cuma buat kami sih, barangkali buat teman-teman yang lain juga terkait dengan akreditasi lab itu, setidaknya seperti itu Bu Mila. Jadi ingat ini, saya guyon sama istri saya, kalau awalnya bagus, kemudian berjalannya waktu jadi turun kualitas kayak restoran. Begitu awal buka itu cita rasanya enak sekali, berjalannya waktu ya, Pak? Kok turun ya, rasanya kok nggak enak lagi nih. Baik, berarti gimana? Tapi itulah kemudian memang luar biasanya akreditasi. Kalau kemudian tidak ada akreditasi, maka kita nggak punya satu awareness sendiri, kontrol sendiri untuk kemudian kita harus selalu dalam kondisi fit. Tadi kan nggak ada, setidaknya ini ada surveillance nih. Ini kita harus ada di akreditasi. Jadi setiap tahun sepanjang tahun kita harus siap dalam kondisi stamina. Beda yang kalau kemudian tidak ada akreditasi, maka ya tadi semena-mena, seenaknya sendiri. Sehingga tadi kalau kemudian masalah posisi dia ketika kemudian harus bersidang atau menunjukkan sesuatunya patut dipertanyakan. Tapi kalau sudah larinya akreditasi, hemat saya pikir teman-teman pasti akan
menjaga kompetensinya. Oke, baik. Berarti akreditasi untuk pemantauan dan penjaminan kualitas gitu ya Pak ya. Tadi ada dukungan pimpinan, manajemen risiko dan juga konsistensi penerapan. Bicara terkait konsistensi ini punya Pak Nuni sudah 7 tahun ya Pak ya berjalan dari 2014 sampai sekarang 2022 berarti 8 tahun mungkin ya 8 tahun Chefnya berjalan. udah ganti kok, bukan lagi saya chefnya. Sudah sampai berganti gitu ya. Mungkin Pak Nu bisa sharing lagi nih, mempertahankan kan mungkin tadi sudah di-sharing sulitnya bagaimana mendapatkan, tidak kalah sulit juga mungkin ya mempertahankan, atau wah gampang nih tinggal mempertahankan doang. Oh iya, itu gitu. penting itu. Banyak, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia tuh meraihnya bisa tapi mempertahankannya belum tentu bisa gitu. Menjadi juaranya bisa tapi mempertahankan juaranya itu belum tentu bisa. Tahun ini juara Piala Dunia, belum tentu tahun depan bisa jadi juara Piala Dunia. Jadi mempertahankan, jadi banyak juga yang bilang mempertahankan itu sebenarnya lebih sulit dibanding ketika kita meraihnya. Jadi butuh konsistensi, butuh komitmen, butuh kebersamaan, butuh teamwork yang bagus, butuh suasana yang kondusif. Gimana mau kerja, mau lab orang cemberut gitu, dimaki-maki, suasana juga nggak kondusif gitu. Butuh juga dia happy, dia kalau nggak happy juga hasilnya nggak bagus. Nah, ya digital forensik itu akreditasinya tuh unik gitu. Yang tadi Bu Mila bilang kalau lab itu lebih identik ke sisi kimia, biologi, ke yang lain. Kok ini labnya digital forensik gitu. Kalau kita masuk labnya ini kayak kursus komputer kok, meja-meja komputer gitu. Tapi ya itulah dia, lab digital forensik itu juga nggak beda dengan lab yang lain. Ada ruangan khususnya untuk ini. Kalau misalnya kita ngomong kimia kan ada ruangan preparasinya, ada baru nanti bawa hasilnya tuh ke alatnya. Nah sama juga ruangan digital lab digital forensik juga ada beberapa ruangan, malah dibagi-bagi juga untuk yang misalnya kayak ini kan biasa untuk ruangan audio video nih, soundproof ini. Nanti kalau ada ruangan untuk yang untuk periksa mobile forensik juga berbeda, network juga nanti kalau ngomong network ada simulasi networknya, ada jaringan lokalnya macam-macam. Kemudian di dalam ISO 17005 kan selain akomodasi kan disampaikan ada akomodasi itu labnya, tapi juga kan ada juga yang metode yang kita bahas di awal, ada peralatannya, kemudian ada SDM-nya. Setelah terakreditasi perlu di-maintain. Kalau mau memaintain ya harus punya teamwork yang bagus. Kita nggak bisa maintain kalau nggak punya teamwork yang bagus. Oleh karena itu seperti irama konser, jadi harus harmoni. Jangan sampai konser itu tiba-tiba yang di sana suaranya sumbang beda sendiri, sini sumbang beda sendiri. Nah ISO 17025 juga dalam bentuk teamwork itu ya harus bagus. Nah itu juga jadi pemikiran saya pada waktu itu. Saya nggak akan selamanya di sini. Nanti ada pada satu waktu saya harus keluar karena memang sudah waktunya ada promosi pangkat jabatan. Nah tugasnya saya adalah mempersiapkan kader. Bagaimana ketika saya sudah tidak lagi di situ, warung ini tetap jalan, tetap buka, jangan sampai warungnya tutup gitu. Nah kader itu penting juga, itu nggak dibahas di dalam ISO 17025. Nah, dengan kader yang tepat, yang kita memang sudah latih, kita bimbing, maka keberlangsungan akreditasi itu bisa tetap berjalan. Tapi kalau misalnya kita tidak membuat kader, ya nggak jalan ini. Nanti begitu tim asesor akan datang langsung nepuk jidat, kok gini gitu. Nah, gimana sih Pak kok meninggalkan gini-gini? Nah, oleh karena kita perlu mengkader. Selanjutnya ya kita memonitor dari belakang. Pandito Ratu ngeliat aja gitu dari jauh. Kita nggak lihat-lihat gitu. Udahlah, dilepas aja gitu kan. Udah ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya gitu. Jangan ya sama seperti dulu saya ketua AFDI, kita susun dari awal.
kita putuskan hanya 1 periode, nggak boleh lebih dari 1 periode 2019. Jangan seperti yang lain yang seneng lama-lama menjabat di seluruh dunia. Itu orang tuh awalnya komitmen, nanti lama-lama keenaan gitu. Nah, oleh karena itu cukup 1 periode. Terus dalam masa itu juga perlu mengkader, melihat siapa yang akan melanjutkan. Kemudian saya pendekatan ke Pak Izazi, alhamdulillah Pak Izazi yang jadi ketua lanjutan dari AFDI. Nah, jangan sampai ketika kita tidak lagi di sana ini stuck gitu, sayang sekali gitu. Rumah itu akan bisa di-maintain, yang bangun rumah siapa? Ayah ibunya. Ya, tugasnya anak-anak lah yang memaintain rumah itu ketika ayah ibunya sudah nggak lagi di sana gitu. Kan banyak begitu ayah ibunya nggak ada, rumahnya terbengkalai gitu, malah ada yang dijual. Malah rebutan warisan. Nah, itu nggak ada di AS 17025 kok. Tapi itu penting, itu prakteknya seperti itu sih. Ya, berarti regenerasi itu penting gitu ya Pak ya. Tapi regenerasi yang tidak menurunkan kualitasnya. Sama satu lagi Bu Mil yang tadi sempat disinggung sama Pak Izzaz, ini terlepas teknis loh kita ngomongkan gitu kan. Boleh Pak. Komitmen pimpinan itu juga penting banget. Itu ada sih disebutkan di AS 17025. Yang di awal sekali itu saya memulai digital forensik itu nggak ada komitmen siapa-siapa, hanya komitmen diri karena memang hobi gitu. Pada waktu itu juga saya jalan aja kan, saya pikir Allah nggak tidur, Allah maha mendengar, maha melihat, yang penting niatnya baik. Udah saya jalani aja. Banyak suara sumbang ke saya pada waktu itu, ya nggak hanya komitmen pimpin, komitmen senior juga belum tentu ada support ke saya gitu. Ya saya jalani, ya nanti juga pada satu titik mereka akan sadar kalau ini dibutuhkan oleh Indonesia, bukan hanya Polri, Indonesia butuh itu. Sehingga tahun 2012 barulah pimpinan Barreskrim mengeluarkan anggaran untuk pengadaan hardware dan software. Sebelumnya duit pribadi kita, saya sama tim, jadi andaikan saya ngambek sama tim ngambek, kita bawa pulang ya, kita kok kosong lab ini gitu. Tapi tahun 2012 barulah membuka mata. Jadi memang membuka mata itu butuh waktu sih. Yang penting kita jangan patah arang gitu. Kita tetap jalani. Kemudian kalau ada suara sumbang biarin aja kok. Ya benar kok, ada pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Tapi bukan nganggap mereka anjing, bukan sih. Iya Pak, hanya peribahasa gitu. Ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa sekali perjuangan Pak Nuh nih di laboratorium digital. Untuk sekarang pasti kejahatan itu makin saya bilang akan lebih canggih gitu. Kalau menurut Pak Izzaz ini kedepannya tantangan dari laboratorium digital forensik itu apa? Tantangan dari laboratorium forensik digital ya. Jadi barangkali kan saat ini lab-lab yang ada kan ada sih beberapa lab yang memang sudah dia mencakup untuk pengujian berbagai macam bahan uji ya istilahnya. Cuma paling banyak saat ini memang di komputer forensik sama mobile forensik ya istilahnya, yang dipastikan sesuai kompetensinya, baik itu di SDM, baik itu kemudian di tools ya kan, kemudian di di prosesnya. Mungkin kita bisa pastikan kompetensi dari kebanyakan lab itu adalah di komputer forensik, mobile forensik, dan mungkin cloud forensik. Tapi ke depan tentunya berhadapan dengan teknologi pasti kita akan beriringan ya, sejalan ya, teknologi dari perangkatnya sendiri ya. Mobile phone aja kan setiap saat kita tahu pasti akan keluar yang baru ya. Aplikasi juga keluar, belum update, belum kita bicara tentang masalah security, enkripsi itu kan, kita mampu untuk melakukan dumping terhadap satu data mobile phone, tapi kemudian ternyata di encrypt ya, repot juga, jadi kerepotan. Belum kita juga berbicara tentang investigasi cryptocurrency dan banyak halnya. Jadi menurut saya tantangan ke depan adalah bagaimana lab juga bisa menyiapkan mungkin riset ya. Riset itu penting ya. Kita kalau kemudian ngomongin tentang satu solusi yang harus yang harus di provide sama lab itu penting riset itu. Jadi tidak hanya berpaku pada yang saat ini sedang proses, karena ada juga yang dia juga melakukan investigasi untuk
domain lain ya, cakupan forensik yang lain, tapi kan belum diakreditasi. Jadi masih ditanda tanya masalah validasinya, prosesnya. Nah ini kemudian bagaimana kemudian memperluas cakupan investigasi ya, diakreditasi, tapi nanti pasti akan menuntut kompetensi personil yang mumpuni nih. Ya seperti kayak misalkan Pak Anu mungkin perlu turun gunung lagi, bagaimana teman-teman yang saya di gunung mana nih? Gunung Salak ya. Gowes ya. Jadi bagaimana istilahnya para personil yang lain juga tidak hanya pada yang saat ini istilahnya secara rutin lagi diuji gitu kan. Jadi kan memang kasus rutin aja udah banyak sekali. Ya kita bicara tentang komputer forensik, media sosial itu udah banyak sekali dan mungkin itu bisa ditangani. Tapi nextnya itu kan perlu ada pengembangan. Nah lab itu jangan sampai kemudian lalai. Memang betul. Kalau menurut saya sih memang perlu ada orang ya, 1, 2 atau siapapun kelompok yang benar pembaharu itu kan. Jadi nggak cuma selesai pada satu itu, baik itu kemudian memperluas cakupan, tapi juga masalah riset itu penting. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi nggak cuma enkripsi, nggak cuma mentok di teknologi. Pak Anu juga sering sampaikan bahwasanya ya ya tools not everything, bukan semuanya ya, nggak perfect juga orangnya itu kan, tapi bagaimana menyediakan orang yang tidak hanya dia mampu fokus berkualitas, tapi kemudian inovasi mungkin dibutuhkan. Jadi ya tantangan ke depan mungkin kolaborasi lab juga ya, solusinya kolaborasi lab di dalam kita bisa menjawab ya permasalahan tantangan yang kemudian sebagai hasil dari kemajuan teknologi, enkripsi, kripto, kemudian dark web dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Ya, menarik ya Pak ya, ada enkripsi, kripto. Mungkin Pak Nuh mau turun gunung menambahkan. Gawas Pak turun gunung. Mungkin saya bagi 2 kali, Bu Mila. Tadi yang disampaikan Pak Izazi, ada tantangan teknis, ada tantangan non teknisnya. Tantangan teknisnya itu mobile forensik misalnya. Kalau dulu mobile forensik itu gagah dengan hardware dan software yang ada, karena memang kripto enkripsi yang diimplementasikan di smartphone itu masih bit yang rendah atau menengah. Kemudian berkembangnya teknologi, pembuat smartphone itu mulai menerapkan, mengaplikasikan enkripsi dengan bit tinggi, sehingga menyulitkan untuk melakukan proses dekripsi terhadap smartphone. Nggak hanya smartphone, aplikasinya juga. Meskipun kita juga tahu no crime is perfect, ada kejahatan yang sempurna, tinggal nanti kita melambung mencari jejak-jejak yang lain juga akan ketemu. Selain mobile forensik, yang sisi teknis ada juga yang cyber forensik, itu juga mulai memusingkan. Ketika kita ngomong tadi udah disinggung, ada dark web, ada Tor misalnya, kita ngomong di onion router, melacak siapa sih pelaku-pelaku di sisi dark web ini, itu lumayan memusingkan. Kemudian belum lagi kita harus melihat dari sisi pemeriksaannya. Mereka menerapkan yang namanya anti forensik misalnya. Anti forensik itu kan ada 4, ada crypto, stegano, ini umum aja. Kemudian ada lagi secure delation, sama yang keempat spoofing. Dan itu juga ketika diterapkan menjadi tantangan tersendiri bagi pemeriksa ini untuk melihat data aslinya itu gimana, data awalnya itu. Nah, teknis ini tinggal bagaimana kita how to solve it, misalnya bagaimana kita menyelesaikan tantangan teknis ini. Ya butuh yang namanya penelitian. Tadi udah disinggung research. Tempat terbaik untuk riset itu sebenarnya kampus. Jadi kalau dulu kita kuliah itu momen waktu terbaik yang kita punya untuk melakukan riset. Jadi rugi sekali kalau kita kuliah sedikit riset, itu rugi banget gitu. Karena itu kita nggak diganggu sama apapun, sama siapapun. Udah kita asik aja riset macam-macam. Kalau dulu itu saya riset lebih banyak ke sisi Linux, sampai netbook saya tewas gitu, tepar, langsung blank. Ya betul-betul nggak nyala lagi, saya sedih banget waktu itu. Cuman untungnya karena di UK bisa ditukar. Yang penting belum nyampe 1 minggu. Oh iya, habis itu saya kapok riset pakai Linux di netbook itu.
Ya itu, jadi kita butuh riset macam-macam apa aja yang kita riset itu butuh passion. Kita nggak akan bisa riset dengan baik kalau kita memang nggak punya passion. Oleh karena itu kata kunci yang awal untuk memulai riset itu kita punya passion. Dengan passion itu kita asik ngulik, namanya juga ngulik, gitu. Nanti juga ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, yang non teknis tantangannya tadi udah disebutkan sama Pak Izazi, salah satunya kolaborasi. Karena masing-masing kementerian, lembaga, komunitas, organisasi itu punya bajunya masing-masing, sehingga muncul yang namanya ego sektoral. Si A dengan kelompoknya merasa lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, sekat-sekat birokrasi, sekat-sekat ego sektoral ini perlu diminimalkan. Untungnya kita ngomong digital forensik. Kalau kita ngomong digital forensik kan kita ngomongnya science. Nah, kalau science kan lebih asik ngomongnya itu, lebih cair. Karena kan ya scientific. Jadi kalau kata Pak Izazi 2 tambah 3 5, ya saya langsung sepakat, ya benar 5 gitu. Ayo kita ngomong tentang 5. Dalam obrolan, wah ternyata Pak Izazi 5 itu nggak hanya 2 tambah 3 loh, bisa juga 1 tambah 4, bisa juga 6 kurang 1 gitu ibaratnya itu jadi 5. Nah, pintu masuk itu akan bisa terjadi kolaborasi kalau kita punya perspektif yang sama. Kalau kita punya perspektif yang berbeda, gimana mau ngobrolnya gitu? Kan butuh ngobrol gitu. Ya kalau istilah kita ngobrol pintar katanya itu. Nah, kita ini sebenarnya ngopi juga boleh nih Pak, ini ngopi ya, ngopi Pak, tanpa ngopi nih, ngopi tanpa ngopi. Ngopi di bulan Ramadan ya Pak ya. Nah, ketika tantangan kolaborasi ini sebenarnya kelihatannya sepele, tapi sebenarnya nggak sepele loh ini. Dan ini penyakitnya banyak negara, nggak hanya di Indonesia, ego sektoral ini. Seringkali ego sektoral untuk masalah kolaborasi ini bisa diselesaikan lewat jalur non formal, jadi nggak lewat surat-surat gitu. Yang ada ya ketemu. Jadi memang kalau misalnya ada si A, si B, siapapun itu mengikuti seminar, conference, itulah waktu terbaik bagi mereka untuk menjalin network. Nah, network itulah yang nanti digunakan ketika pada satu kesempatan di masa yang akan datang butuh kolaborasi, enak ngomongnya karena sudah terjalin network. Jangan sampai ikut seminar, ikut conference, duduk aja kerjanya, main HP, nanti pulang, besoknya datang lagi duduk main HP terus pulang, terus temannya mana gitu. Kita butuh teman. Nah, tantangan tadi kita ngomong teknis, non teknis, tantangan selanjutnya adalah masa depan. Itu juga harus kita bisa memprediksi masa depan itu nanti jadi apa, forensik itu nanti jadi apa. Ini kan saya lihat di depan sini ada today. Orang bijak bilang hari itu cuma 3, Bu Mila. Yesterday, today, dan tomorrow. Hanya itu aja. Kemarin, hari ini, sama besok. Hanya 3 hari itu aja. Kita ngomong today saat ini. Basisnya yesterday. Kita bisa bahas. Jangan lupa juga tantangan tuh ada namanya tomorrow, yang bisa jadi lebih kompleks gitu. Tantangan tomorrow itu bisa jadi ISO 17025 menjadi perdebatan, bisa juga sertifikasi menjadi perdebatan, bisa juga teknik-teknik yang kita ngomong tadi uji banding jadi perdebatan. Anggotanya hacker punya gaya lain misalnya. Forensik kita bisa kalahkan lewat AI misalnya, bisa juga gitu. Artificial intelligence udah main, pusing juga mana AI forensik. Tantangan ke depan itu ya harus sudah mulai dikalkulasi gitu. Contoh gini, ketika kita mulai tahun 2000 itu kita sempat punya pemikiran pada waktu itu 10 tahun ke depan dari tahun 2000 akan sangat mungkin banyak barang bukti elektronik digital. Pertanyaannya, kita sudah siap apa belum? Gitu. Padahal kita belum tahun 2010 loh, baru tahun 2010 tahun lagi. Banyak suara sumbang, ngapain lu memikirkan 10 tahun ke depan? Pikirin aja sekarang gitu. Nanti juga sampai kok 2010. Tapi bukan itu maknanya. Kita melihat kalau misalnya kita tidak siap, ya maka digital forensik diambil sama pihak yang lain. Efek negatifnya cyber criminal happy gitu, polisi gitu-gitu aja. Ada pepatah di Interpol bilang gini, police cannot arrest the criminals. If police
do not understand about modus of operandi of crime. Polisi tidak akan bisa menangkap maling, contoh ya, kalau polisi tidak tahu modus operandi maling. Polisi nggak akan bisa menangkap maling digital, cyber criminal, kalau dia nggak punya paham ilmunya modus operandi. Tahu modus operandi kan harus punya ilmunya, punya tekniknya, punya toolsnya. Ya, udah lewat, kasihan lah masyarakat Indonesia gitu. Nah, yang kayak gitu kita harus bisa juga, itu tantangan ke depan kita. Nanti digital forensik ini 5 tahun lagi wajahnya jadi apa ya? 10 tahun lagi wajahnya jadi apa ya? Dan jangan nggak ada lagi digital forensik gitu. Kalau saya ngajar tuh sering saya guyon, Anda main-mainlah digital forensik dengan sesenang-senangnya saat ini. Loh, kenapa Pak Nuh? Karena nanti kalau sudah dunia selesai, di akhirat kita nggak main digital forensik, saya bilang gitu. Ngapain di akhirat, di surga kita main digital forensik? Tidak dibawa sampai surga ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Nuh. Untuk tantangan teknis, non teknis dan kedepannya, mungkin terakhir nih, pesan untuk rekan terkait pemanfaatan teknologi digital yang sekarang sudah mulai ini nih. Mungkin dari Pak Izazi ada pesan-pesan nih. Ya. Kalau saya mungkin ya tadi Pak Nuh sudah sering menyampaikan ya hal-hal terkait dengan urusan biasa ya, urusan dunia dan akhirat. Jadi kan kalau setiap aktivitas manusia mau baik dia mau buruk pasti ada yang nyatet gitu. Ya, di dunia mau ya pokoknya di dunia lah ya enggak terkait dengan digital. Begitupun dengan aktivitas manusia di dunia digital. Kalau dia istilahnya sharing sesuatu yang positif ya di medsos, di website mau apapun itu, dia akan meninggalkan sesuatu yang baik. Enggak cuma dicatat hal yang positif itu kan, tapi juga sama orang-orang juga akan terus mengalir pahalanya ya kalau menurut Pak Nusri sampaikan. Tapi sebaliknya nih, ketika kemudian orang melakukan atau menuliskan sesuatu yang nggak baik ya, kita sebut sebagai fraud crime, atau kemudian apapun itu yang mengarah ke sana ya nggak cuma dicatat sama yang di atas, bahkan kalau misalkan saya sama Pak Anu menyampaikan ya selalu akan meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan saya pun sering menemukan ya dari berapa ratusan kali melakukan investigasi itu banyak yang kemudian merasa mereka sudah sempurna, tapi pasti ada celah. Yang dimana dari celah itu kemudian kita bisa menemukan ya bukti, evidence bukan bahwasanya dia memang melakukan itu, dan kemudian bisa melebar kemana-mana. Jadi apalagi kita yang kemudian memang nggak salah ya, teknologi memang memberikan banyak kemanfaatan buat kita dari pagi sampai dengan malam, itu banyak sekali, termasuk juga untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi tadi ketika kemudian teknologi juga digunakan, teman-teman mesti ingat bahwasanya ya ada digital forensik ya, yang kemudian kita bisa trace kejahatan itu dan kemudian kita bisa ungkap. Jadi nggak cuma nanti dicatat sama yang di atas, tapi juga di dunia juga. Mungkin itu jadi ya bijaklah menggunakan teknologi. Jadi ada buku amal catatan dari sebelah kanan sebelah kiri nih. Baik, terima kasih. Hati-hati jejak digital ya Pak Izazi. Kalau untuk Pak Nuh, monggo pesan-pesan. Apa ya? Paling ini ada kalimat mutiara yang saya baca di internet, tapi saya custom sedikit gitu. Jadi bukan buatan saya logonya lah. Modifikasi ya Pak? Ya, saya modifikasi sedikit. Tulisannya kayak gini: dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan iman hidup menjadi lebih terarah, dengan cinta hidup menjadi lebih berwarna, dengan kolaborasi hidup menjadi lebih kuat. Artinya di dalam hidup ini kita butuh 4 hal: ilmu, iman, cinta, dan kolaborasi. Ilmu yang pertama termasuk digital forensik, saya sering bilang sama tim saya dulu waktu saya awal-awal di sana, saya bilang if it is complex, we make it simple. If it is simple, let it be. Jika itu kompleks, kita buat simple. Terus ada dari saya yang nanya, gimana bang cara buat itu simple ya? Dengan digital forensik kita buat itu simple. Kita punya definisi orang bodoh, orang cerdas. Orang cerdas bukan orang yang IQ-nya tinggi, tapi orang yang bisa menyederhanakan masalah kompleks sehingga mudah untuk dipecahkan. Orang bodoh bukan dengan orang yang dengan IQ-nya rendah, tapi orang bodoh adalah orang yang membuat masalah simple diputar, dibulat jadi terlihat kompleks hingga sulit untuk dipecahkan. Jadi
dengan ilmu kita bisa hidup menjadi lebih mudah. Dengan iman kita butuh agar kita tahu kita tuh mau ke arah mana sih gitu, nggak tersesat dalam dunia digital nanti. Yang ketiga, dengan cinta hidup menjadi lebih berwarna. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta sebenarnya karena cintanya Dia, kasih sayangnya Dia. Termasuk juga kita belajar digital forensik juga karena cintanya, berkahnya Dia gitu. Jadi kita tidak bisa melupakan, kalau kita nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang, kita jadi orang yang bengis. Semua orang kita musuh, kita jatuhkan gitu. Jadilah black hat gitu. Yang keempat, kolaborasi. Supaya kita menjadi lebih kuat, kita butuh yang lain. Nggak ada single fighter, kita butuh kolaborasi. Jadi seperti jari Bu Mila, Tuhan menciptakan ada jari jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, masing-masing punya perannya. Kolaborasi ini sebenarnya salah satu bentuk kolaborasi. Andai kan telunjuk merasa dia lebih hebat sebagai komandan, dia bisa tunjuk-tunjuk perintah-perintah, ngangkat botol atau ngangkat gelas juga dia tentu bisa jatuh gitu. Dia butuh jari yang lain. Andai kan saya misalnya Bu Mila menjadi kelingking, ya saya terima, nggak mesti saya jadi jempol, nggak mesti saya jadi telunjuk. Jadi kelingking juga nggak apa-apa, karena saya tahu juga kelingking juga punya peran yang sangat signifikan. Contoh gini, kalau Bu Mila tahu pull up yang kita ngangkat badan ini, kalau kita nggak pakai kelingking, hilang setengah tenaga kita. Saya coba misalnya pull up, kelingkingnya saya lepas, gitu. Tapi begitu saya full 5 jari, kemudian saya pindahkan tekanannya power itu ke kelingking, naik gampang gitu. Kelingking juga saya pernah baca itu pusat keseimbangan tubuh, sama seperti daun telinga. Andaikan Tuhan tidak menciptakan kelingking dan daun telinga, bisa jadi orang tuh mudah jatuh karena keseimbangannya nggak bagus. Jalan sedikit jatuh, lari sedikit jatuh. Kelingking juga membuat tampilan menjadi lebih indah. Secantik gadis, seganteng pemuda, kalau nggak punya kelingking dia langsung minder, malu, tangannya diumpetin di kantong gitu. Nah, maksudnya adalah kita kolaborasi, jangan pernah minder kepada yang lainnya, karena masing-masing punya peran. Dan yang punya peran tinggi juga jangan underestimate yang punya peran lebih rendah. Jadi kolaborasi itu artinya punya sisi yang sama. Ini saya lihat tadi, ini sisi bagus banget ini. Jadi kalau dulu kita jadilah rumah lebah. Rumah lebah itu 6 sisi. Kalau dia bergabung dengan sisi yang lain, dia sama-sama saling menguatkan. Itulah bukti Tuhan pengen ngasih kode kepada manusia, jadilah rumah lebah. Jadi lebah berteman, saya sama Pak Izazi berteman, kita berteman sama Bu Mila. Seperti sisi 6 ini saling menguatkan. Ketika ketemu sama yang lainnya, dia saling menguatkan, kokoh gitu. Itulah hebatnya 6 sisi ini. Dan dipakai oleh lebah dalam bentuk komunitas. Nggak ada rumah lebah tuh yang tinggal cuma satu lebah, tapi banyak lebah di sana gitu. Terima kasih Pak Nuh, luar biasa sekali ilmu, iman, cinta, dan kolaborasi. Baik, untuk rekan, mari bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Saya Mila dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih untuk Pak Nuh dan juga sama-sama. Pak Izazi atas sharing yang luar biasa. Jangan lupa saksikan. Saya mau ngasih buku nih. Boleh, Sengaja boleh, tadi Pak. saya bawa buku ini mumpung belum ditutup nih. Boleh, buku boleh. khusus untuk Kan. Oke, terima kasih Ya. Pak Izazi. Maaf Pak Nuh ya, terima Ya. kasih saya terima. Oke. Saya terima. Luar biasa, seri 1 digital forensik. Terima kasih Pak Nuh. Sama-sama. Untuk rekan, jangan lupa saksikan podcast Kan di hari dan jam yang sama hanya di YouTube channel Komite Akreditasi Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.